bebe tunatun la jalan aluji tohi tarata katawan hendak mempalampang kisah ketika ihuran budaya Dayak Pulau Kalimantan. Tabe selamat huang aran Tuhan Yesus Kristus akan itah samandiai. Kele asi sinta hatala harajur inam puhak wang pambelum itah ulu jiharajur hinje belum dengan hatala. Aku mengesene arepku akan ungkup GKI Pakuwon Jakarta tuntang kakare simpatisan. Arangku Pendeta Mitadona bara jemaat GKE Eka Sinta Menteng Resort GKE Palangkaraya Kalimantan Tengah. Aku paham hanjak tagal jadi inenga katika awi GKI Pakuwon mahalau rewar ayu Pendeta Yerusa Maria Agustini uka menyampai sejarah singkat pekabaran Injil Tame Huang Pulau Kalimantan. Buku Pendeta Pridolin Ukur tuayannya sungguh banyak menjadi rujukan utama untuk mengetahui sejarah pekabaran Injil di Kalimantan. Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis dimulai pada abad ke-19 ketika di Eropa terjadi kebangkitan kesadaran untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dalam cerita-cerita itu digambarkan mengenai ratusan ribu orang Dayak masih tertinggal dalam peradaban. Sering terjadi perang antar suku, praktek pengayauan atau memenggal kepala manusia. Masyarakatnya tidak mengenal pendidikan dan pelayanan kesehatan. Orang-orang Dayak itu tinggal dalam kegelapan karena belum menerima Injil. Pada tahun 1835 sampai 1920, diutuslah 2 orang misionaris dari Zending, Barmen, Jerman ke Kalimantan, yaitu J.H. Bernstein dan Heyer. Mereka berdua pertama-tama datang ke Batavia, sekarang disebut Jakarta. Tanggal 26 Juni 1835, Bernstein tiba di Banjarmasin menumpang kapal. Setelah beberapa bulan menyusul misionaris lainnya. Bernstein masuk ke pedalaman Kalimantan. Di Gohong, Kahayan Hilir, ia menjalin persaudaraan dengan kepala suku yaitu Temanggung Ambu Nikodemus. Selanjutnya
dengan beberapa misionaris. Mereka membuka stasi-stasi atau pangkalan penginjilan di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, di sepanjang Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Barito, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur. Pangkalan atau stasi pekabaran Injil yang pertama adalah di Betabara, terletak di tepian Sungai Murung, Kapuas. Pangkalan itu didirikan tahun 1839 oleh penginjil Berger. Di sini pada 10 April 1839 pertama kali diadakan baptisan kudus oleh Huppert. Tahun 1839 ini dianggap sebagai tahun cikal bakal berdirinya GKE. Adanya stasi-stasi atau pangkalan pekabaran Injil itu, mulailah diadakan layanan pendirian sekolah-sekolah, sekolah keterampilan, pelayanan kesehatan, pemberitaan Injil, perkunjungan dan percakapan langsung dengan orang-orang Dayak. Pada tahun-tahun pertama penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris ini, banyak sekali kendala dan halangan, mulai dari sikap kecurigaan dari masyarakat lokal suku Dayak terhadap pendatang, atau diakibatkan pada saat itu adalah masa revolusi oleh penjajah Belanda dan Jepang, maupun juga akibat dari revolusi yang terjadi akibat Perang Dunia Pertama, sehingga tidak sedikit para misionaris menjadi martir. Akan tetapi kendala-kendala itu tidak membuat para misionaris mundur, sehingga dilakukanlah pendekatan kultural, seperti mengadakan penginjilan dengan menggunakan bahasa setempat, yaitu bahasa Dayak Ngaju dan Maanyan, menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh Dayak seperti Demang, Temanggung, dan tokoh adat untuk membantu mereka melakukan pendekatan kepada suku Dayak. Pendekatan kultural ini sangat berhasil. Akan tetapi pendekatan ini tidak termasuk dalam melakukan ritual ibadah. Ritual ibadah tetap menggunakan metode liturgi yang baku, dan ada penekanan kepada para murid yang dididik oleh Zending, agar orang Dayak yang sudah dibaptis menjadi Kristen tidak lagi melakukan ritual-ritual adat seperti upacara pemanggilan roh-roh nenek moyang, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Kristus dalam Alkitab. Pendekatan kultural melalui bahasa, mengikuti pola hidup masyarakat Dayak, dan bergaul dengan penuh kasih adalah metode yang sangat efektif, sehingga masyarakat Dayak bisa menerima kedatangan para misionaris ini di lingkungan mereka. Bahkan para tokoh adat Dayak melakukan pengawalan dan perlindungan untuk menjaga keselamatan para misionaris. Pelan-pelan hidup orang Dayak mulai berubah dan meningkat lebih baik. Inilah pula awal kemajuan orang Dayak sampai pada keadaan yang sudah terdidik, sehat, maju, dan sejahtera. Mereka dapat ambil bagian dalam membangun masyarakatnya seperti masa sekarang ini. Bersyukur atas lawatan Tuhan di Borneo, tanah Kalimantan. Orang Dayak mendapat pendidikan dan pengetahuan, memiliki kasih, dan yang utama memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.